batuan beku. Apa itu batuan beku? Batuan yang dilapisi dengan salju. Supaya tidak bingung, mari kita bahas. Jadi, batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin, yang terjadi di dalam permukaan maupun di luar permukaan. Adapun jenis-jenis batuan beku, yaitu ada batuan beku luar, batuan beku dalam, dan batuan beku gang. Nah, sebagaimana kita tahu, di muka bumi ini terdapat banyak magma, sehingga batuan beku juga banyak ditemukan di muka bumi ini dan menjadi dominan. Batuan beku dikenal dari bahasa Latin, yaitu ignis, yang artinya api. Nah, proses terbentuknya batuan beku yaitu magma yang berasal dari perut bumi mengalami pembekuan. Magma tersebut keluar dari gunung berapi yang mengalami erupsi atau sering dikenal dengan volcanic eruption. Ketika magma sudah tercampur dengan udara dan mengalir, maka magma itu disebut dengan lava. Lava tersebut terus mengalir ke permukaan, dan seiring berjalannya waktu, lava tersebut akan mengalami pembekuan, baik secara cepat maupun secara perlahan. Sekarang kita belah tubuh gunung api ini. Kita lihat dari dapur magma, magma terus menerobos melewati bidang-bidang yang lemah yang ada di permukaan. Namun, dari bidang-bidang lemah ini, ada magma yang tidak bisa keluar ke permukaan bumi. Tetapi, magma tersebut terjebak di suatu celah dan mengalami pembekuan. Nah, itulah yang disebut dengan intrusive igneous rock atau pembekuan yang terjadi di dalam. Jadi, itulah perbedaan dari exclusive igneous rock dan intrusive igneous rock secara garis besar. Reaksi Bowen. Pada reaksi Bowen menggambarkan proses pembentukan mineral saat pendinginan magma, di mana ketika magma mendingin, magma tersebut mengalami reaksi yang spesifik, dan dalam hal ini suhu merupakan faktor utama dalam pembentukan mineral. Nah, dapat dilihat mineral-mineral memiliki titik didih yang berbeda-beda, dimulai dari titik didih tertinggi yaitu ultramafic seperti olivin, kemudian mineral mafic seperti peroksin, kemudian mineral intermediate seperti andesit, dan yang terakhir adalah mineral felsic seperti granit. Pada kolom sisi kanan, ini terdapat komposisi mineral batuan beku. Kemudian di kolom tengah terjadi reaksi Bowen, yaitu reaksi diskontinu, karena tidak terjadi hubungan antara mineral. Dan ada juga reaksi kontinu, di mana pada reaksi ini semakin rendah titik didihnya, semakin banyak kandungan natriumnya. Sebaliknya, semakin tinggi titik didihnya, maka semakin banyak kandungan kalsiumnya.
Bentuk kandungan mineralnya dapat dilihat apabila semakin kiri maka mengandung silika, sodium, dan potasium. Apabila semakin kanan maka banyak mengandung magnesium, kalsium, dan suhunya juga semakin tinggi. Supaya mudah mengenali mineral maka harus mengetahui warna-warnanya. Seperti pada komposisi felsik, warnanya didominasi oleh warna yang cerah. Kemudian pada komposisi intermediate terdapat keseimbangan warna antara warna yang cerah dan warna yang gelap. Lalu pada komposisi mafic hampir 3/4 dari warnanya yaitu berwarna gelap. Dan pada komposisi ultramafic didominasi oleh warna yang gelap. Tekstur batuan beku. Batuan beku memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah equigranular. Batuan beku ini adalah batuan yang memiliki ukuran mineral yang sama. Equigranular dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah paneritik. Ukuran dari mineral ini bisa dilihat oleh mata telanjang, sehingga tekstur dari batuan ini cenderung kasar. Kedua, apanitik. Ukuran mineral ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi bisa dilihat oleh alat bantu seperti mikroskop. Batuan ini bertekstur halus. Untuk tekstur yang kedua, yaitu anequigranular, merupakan batuan yang ukuran mineralnya tidak sama atau porpiritik. Mineral yang besar disebut phenocryst, sedangkan yang kecil disebut massa dasar. Dari contoh batuan ini, panah pertama menunjukkan mineral yang besar atau phenocryst. Untuk panah yang kedua menunjukkan mineral yang kecil atau disebut massa dasar. Sehingga tekstur batuan ini tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Yang terakhir adalah gelasan. Gelasan merupakan batuan beku yang tidak mengalami kristalisasi dalam pembekuannya, sehingga mineralnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dan juga tidak bisa dilihat oleh mikroskop. Contoh batuan beku terdiri dari batuan kasar, yaitu salah satunya adalah gabbro. Gabbro membentuk sebagai besar bagian kerak samudra di mana lambat untuk menciptakan butiran mineral yang besar. Selanjutnya ada batuan halus, yaitu batuan basal. Batuan beku ekstrusif yang memiliki butiran kristal halus warna gelap dan mempunyai komposisi utama berupa mineral olivin. Selanjutnya, ada batuan lava. Salah satunya adalah batu apung. Terima kasih.